Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Ace of Pentacles, terus dua koin, King of Wands, 8 cawan, 7 koin, The High Priestess, 4 cawan, 8 tongkat, dan kartu Page of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Ace of Pentacles ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kamu sekitar bulan Mei kemarin ya, mungkin lagi sibuk banget ya memikirkan situasi dalam segi pekerjaan dan keuangan di sini. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang ya, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya ya, sekitar bulan Mei. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu dua koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang ada pertimbangan mendalam juga yang pernah kamu lakukan ya sebelum mengambil langkah dan keputusan penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertimbangkan di sini Scorpio ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk menimbang-nimbang ulang, mempertimbangkan ulang ya, mempertimbangkan pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan. Ya, dua koin. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu King of Wands, si raja tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei ada semangat tinggi juga di sini ya, motivasi luar biasa gitu untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing dalam kehidupan kalian. Jadi semangatmu sangat tinggi banget Scorpio ya untuk bulan Mei. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi itu terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mewujudkan ambisi dan target masing-masing intinya ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 8 cawan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti pikiranmu lagi tertuju ke arah masa depan kali ini ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu di sini. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang nih ya, rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, mengenai bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain nantinya ya. 8 cawan. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada satu hal gitu yang perlu untuk ditinjau ulang, dievaluasi ulang kembali sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa yang mesti dievaluasi ulang nantinya ya, 7 koin. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni energinya agak sedikit melambat, jadi pelan-pelan saja bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun juga nantinya ya, The High Priestess. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti ada upaya nih untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini ya. Jadi barangkali mungkin hatimu lagi kurang terima banget nih, kurang terima gitu ya, Scorpio akhir-akhir nih kurang bisa menerima keadaan ya, mungkin ada satu hal yang lagi meleset dari ekspektasi, tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini dan lain-lain, dan semuanya itu perlu dihadapi dan diselesaikan ya, satu persatu sekitar bulan Juli. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada upaya untuk lebih berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu untuk segera dikomunikasikan sekitar bulan Juli ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu Page of Wands. Jadi sepertinya untuk bulan Juli nanti ada inspirasi baru ya, semangat baru gitu untuk terus memperbaiki keadaan, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan nantinya ya. Page of Wands. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu di Empress ya. Oke, jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei kemarin ada upaya untuk lebih menjaga dan merawat ya kehidupanmu, terutama yang berkaitan langsung dengan segi pekerjaan dan keuangan tadi, Ace of Pentacles ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga nih ya, Scorpio ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menjaga kondisi keuangan agar lebih stabil ya. Mungkin lagi mencoba untuk menjaga karir ataupun bisnis yang sedang kamu kerjakan agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Ya, jadi intinya ada upaya untuk selalu menjaga dan merawat kondisi keuangan dan pekerjaan sekitar bulan Mei ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower ya. Jadi sepertinya memang ada pertimbangan mendalam yang pernah kamu lakukan ya sebelum mengambil langkah dan keputusan tadi. Dua koin, apalagi di sini ada kartu The Tower kan. Jadi mungkin ada perubahan pikiran juga dalam dirimu Scorpio ya sekitar bulan Mei. Mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu mengenai keputusan yang perlu diambil mungkin agak berubah, agak pelin-pelan gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat ketika akan mengambil keputusan penting nih Scorpio ya sekitar bulan Mei. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan. Jadi bisa dikatakan ya ada semangat tinggi tadi, King of Wands. Untuk apa? Untuk terus mendekati, menjaga, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya. Mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain. 3 cawan. Ini sudah kamu alami Scorpio sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi hati-hati nih. Sekitar bulan Juni memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami ketika apa? Ketika ingin merencanakan ulang masa depanmu tadi, 8 cawan ya. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil terus bergerak maju ke depan ya. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang nantinya 8 cawan tadi ya. Jadi coba untuk mempergunakan intuisimu kembali Scorpio ya, The Moon. Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni hatimu agak sedikit ragu-ragu kali ini ya. Ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan penting, ragu-ragu untuk mendekati seorang, mungkin lagi ragu-ragu ketika mengejar target, dikarenakan faktor ketidakpastian tadi, The Moon ya. Dan otomatis semuanya itu perlu dievaluasi ulang kembali 7 koin ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan peninjauan ulang sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. 7 koin. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati ya, sekitar bulan Juni memang hatimu agak sedikit jengkel dan frustasi di sini ya. Misalnya mungkin lagi merasa jengkel banget ketika menghadapi seseorang, mungkin agak sedikit frustasi untuk mengambil keputusan penting tadi 2 pedang ya. Mungkin lagi merasa frustasi untuk mengejar target. Jadi otomatis memang perlu untuk bergerak dengan pelan-pelan saja. The High Priestess kan, energi pasif ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil langkah dan keputusan, sambil mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sumber kekecewaan tersebut nantinya ya. 3 pedang. Oke. Sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti ada sebuah ide baru, cara kreatif gitu yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi, 4 cawan yang pernah kamu alami selama ini ya. Oke, di bawahnya lihat dari kartu si Ratu Tongkat ya, Queen of Wands. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada semangat tinggi juga ya, motivasi besar nih. Untuk apa? Untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. 8 tongkat. Jadi kira-kira apa yang mesti dikomunikasikan nantinya ya. Oke. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada semangat baru, inspirasi baru nih. Untuk apa? Untuk lanjut kerja keras dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira kerja keras apa yang perlu dilanjutkan sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.